Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NIM 2402011070509. Baiklah, saya akan mempresentasikan analisis komprehensif terkait langkah pemerintah Indonesia agar terhindar dari middle income trap. Presentasi ini adalah ujian akhir semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia, kelas MJ 401, Prodi Manajemen PJJS 1, dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Kita awali yang pertama, kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan negara dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Kebijakan fiskal untuk menghindari middle income trap yang perlu dilakukan pemerintah adalah langkah pertama yaitu meningkatkan rasio pajak secara adil dan produktif. Langkah pertama ini bisa dilakukan pemerintah terutama untuk penerimaan negara terutama dari pajak. Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan rasio pajak. OECD mencatat rasio pajak terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023 sebesar 12%, lebih rendah dibandingkan rata-rata negara di Asia Pasifik, yaitu 19,5%, dan jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 33,9%. Langkah yang kedua yaitu mengarahkan belanja negara ke sektor produktif. Agar keluar dari middle income trap, belanja negara harus lebih banyak diarahkan pada sektor yang meningkatkan produktivitas jangka panjang. Belanja yang bersifat konsumtif tetap diperlukan, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, tetapi tidak boleh mendominasi struktur APBN. Langkah yang ketiga adalah mengubah insentif fiskal agar mendorong hilirisasi dan inovasi. Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal, tetapi insentif tersebut harus selektif dan berbasis kinerja. Tax holiday, tax allowance, subsidi bunga, atau fasilitas kepabeanan sebaiknya tidak diberikan hanya karena perusahaan berinvestasi, tapi juga harus dikaitkan dengan target yang jelas. Yang keempat, langkah selanjutnya yang keempat adalah mereformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Subsidi tetap penting, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat, namun subsidi yang terlalu luas dan tidak tepat sasaran dapat mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif. Karena itu, pemerintah perlu mengalihkan subsidi yang bersifat umum menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran. Yang kelima adalah menjaga defisit fiskal agar tetap sehat. Indonesia membutuhkan APBN yang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan, tetapi ekspansi fiskal tetap harus dijaga agar tidak menciptakan risiko utang dan tekanan makroekonomi. Dalam APBN 2026, defisit dirancang sebesar 689,1 triliun atau 2,68% dari PDB. Masih berada di bawah batas yaitu 3% dari PDB. Langkah yang keenam yaitu memperbaiki kualitas belanja daerah. Kebijakan fiskal tidak hanya berada di tingkat pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran besar dalam mencegah middle income trap karena kualitas pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, infrastruktur lokal, perizinan usaha, dan pelayanan publik banyak ditentukan oleh pemerintah daerah. Langkah yang ketujuh adalah mendorong transformasi SDM dan teknologi melalui APBN. Kunci keluar dari middle income trap adalah produktivitas. Produktivitas tidak akan naik jika tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, terutama industri modern saat ini. Langkah yang kedelapan adalah memperkuat tata kelola anggaran dan mencegah pemborosan. Kebijakan fiskal yang besar tidak akan efektif jika tata kelolanya lemah. Pemerintah harus memperkuat transparansi, evaluasi belanja, audit berbasis kinerja, pengadaan yang terbuka, serta pengawasan terhadap proyek-proyek strategis, serta pemborosan anggaran, proyek yang tidak sesuai, korupsi, dan program tumpang tindih akan mengurangi dampak APBN terhadap pertumbuhan.
Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah instrumen pemerintah melalui Bank Indonesia untuk mengendalikan likuiditas, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Kebijakan moneter untuk mencegah middle income trap. Yang pertama, menjaga inflasi stabil dan terkendali. Stabilitas harga adalah prasyarat penting agar investasi jangka panjang meningkat dan daya saing ekonomi terjaga. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali mengurangi nilai investasi produktif, menggerus daya beli masyarakat, dan melemahkan sektor industri. Yang kedua, mengatur suku bunga untuk mendukung investasi produktif. Suku bunga merupakan instrumen penting agar kredit dapat mengalir ke sektor produktif, bukan hanya konsumsi. Yang ketiga, stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang stabil meningkatkan kepastian bisnis, terutama untuk industri yang mengimpor bahan baku atau mengekspor produk hilir. Fluktuasi nilai tukar yang tajam dapat membuat biaya produksi industri meningkat, mengurangi daya saing ekspor, serta menekan investasi asing dan domestik. Yang keempat, mendorong kredit dan likuiditas ke sektor produktif. Kebijakan moneter harus memastikan kredit perbankan mengalir ke sektor yang mendorong produktivitas, bukan hanya ke properti atau konsumsi. Yang kelima adalah sinergi dengan kebijakan fiskal dan struktural. Kebijakan moneter tidak bekerja sendiri untuk menghindari middle income trap, koordinasi dengan fiskal agar belanja negara produktif disokong likuiditas yang tepat. Yang keenam, penguatan perbankan dan pasar keuangan. Stabilitas moneter juga ditentukan oleh kesehatan perbankan dan pasar modal. Yang terakhir yaitu kebijakan utang luar negeri. Adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pinjaman dari luar negeri untuk membiayai kebutuhan negara, terutama jika penerimaan dalam negeri belum cukup untuk membiayai pembangunan. Kebijakan utang luar negeri untuk menghindari middle income trap bisa melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, memprioritaskan utang yang produktif. Pemerintah perlu memastikan bahwa utang luar negeri digunakan untuk membiayai proyek yang meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang, bukan konsumsi semata. Yang kedua, memperhatikan rasio utang terhadap PDB dan kemampuan bayar. Sustainabilitas utang menjadi kunci agar beban pembayaran tidak mengganggu APBN dan belanja produktif. Yang ketiga, diversifikasi sumber dan instrumen utang. Yang keempat, menyelaraskan utang dengan strategi pembangunan jangka panjang. Utang luar negeri sebaiknya selaras dengan RPJMN dan rencana strategis pembangunan nasional. Yang kelima, menghindari utang jangka pendek untuk pembiayaan konsumtif. Utang luar negeri jangka pendek yang digunakan untuk belanja rutin atau subsidi yang tidak produktif dapat meningkatkan risiko fiskal. Yang keenam, transparansi dan akuntabilitas utang. Pengelolaan utang harus transparan untuk membangun kepercayaan investor dan masyarakat. Yang ketujuh, yang terakhir adalah sinergi dengan kebijakan fiskal dan moneter. Pengelolaan utang luar negeri harus strategis, sinergis dengan fiskal dan moneter. Dengan fiskal, utang harus melengkapi APBN produktif, bukan menggantikan belanja produktif. Dengan moneter, utang asing dalam valuta asing harus diimbangi dengan kebijakan nilai tukar dan cadangan devisa yang cukup untuk mencegah risiko keuangan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.